Takdir dan jalan hidup seseorang itu bermacam-macam, dan setiap orang adalah pemeran utama di kehidupannya masing-masing. Kalau jalan hidupmu ditakdirkan penuh dengan halangan, janganlah bersedih, karena itu salah satu cara Tuhan membimbingmu menjadi manusia yang kuat. Yang penting tugas kita sebagai manusia adalah terus berusaha dan menjalani hidup sebaik-baiknya tanpa mengganggu jalan hidup orang lain. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton sambil istirahat. Nama bocah ini adalah Ben Gates. Dia punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi, terutama mengenai sejarah. Malam itu kakeknya bercerita bahwa leluhur Gates pernah diberikan peta harta karun oleh Charles Carroll. Namun konon katanya harta karun tersebut disembunyikan oleh Freemason dan para pendiri Amerika. Makanya sampai sekarang seluruh ekspedisi yang dilakukan oleh keluarga Gates selalu menemui kegagalan. Ben kecil pun penasaran, tapi Patrick, ayahnya Ben, selalu menganggap cerita itu hanyalah sebuah legenda dan karangan yang dibuat-buat oleh leluhur mereka. Karena pada faktanya peta harta karun itu tak lebih dari dongeng sebelum tidur. Dan 30 tahun berlalu, Ben sekarang telah menjadi seorang ahli sejarah berkat keingintahuannya dan cita-citanya waktu kecil yang ingin menemukan harta karun itu. Maka hari ini ia pun diam-diam menelusuri kutub utara untuk menemukan petunjuk pertama mengenai harta karun tersebut. Selama ekspedisi, Ben didampingi oleh temannya yang merupakan ahli komputer bernama Riley. Dia adalah orang yang membaca peta sekaligus memperkirakan lokasi hilangnya Charlotte. Setelah sekian lama mencari, mereka akhirnya berhenti pada satu titik yang diyakini sebagai lokasi Charlotte saat ini. Mereka kemudian melakukan penggalian hingga menemukan apa yang mereka inginkan. Akhirnya setelah berhasil menemukan Charlotte, Ben dan teman-temannya pun segera mencari harta karunnya. Tadinya teman Ben yang bernama Ian yang merupakan donatur ekspedisi ini mengira jika mereka akan langsung menemukan harta karunnya. Tapi nyatanya Charlotte hanyalah menyimpan petunjuk pertama aja. Mereka hanya menemukan cerutu berukir indah dan tentunya berharga sangat mahal. Ia pun ingin segera menjualnya, namun Ben melarangnya dulu. Karena ternyata gagang cerutu tersebut menyimpan pesan yang berhubungan dengan para pendiri Amerika. Dan itu berarti petunjuk selanjutnya tersimpan di Deklarasi Kemerdekaan yang ada di Gedung Arsip Nasional. Dan setelah mendengar penjelasan Ben, Ian pun ingin segera mendapatkannya. Padahal Deklarasi Kemerdekaan itu jelas-jelas dokumen penting milik negara Amerika yang gak bisa sembarangan diambil begitu aja. Namun Ian gak peduli, hingga mereka pun berdua terpisah karena Ian hanya berpikir tentang uang dan harta karun tersebut. Nice try, Logan. Sementara itu, Ben harus berpikir cepat. Ia tak mungkin membiarkan Ian mencuri dokumen negara. Dan oleh karena itu, Ben dan Riley harus segera pulang untuk mencegah pencurian Deklarasi Kemerdekaan itu. Dan dalam waktu singkat, Ben dan Riley pun pergi ke Gedung Arsip Nasional dan bertemu dengan Abigail, penanggung jawab museum tersebut. Ben kemudian menjelaskan bahwa ia ingin melihat langsung Deklarasi Kemerdekaan karena di bagian belakang dokumen itu terdapat peta harta karun. Abigail seketika tertawa karena ia berpikir Ben hanya berkata omong kosong. Ia mengira kalau Ben akan mencurinya hanya demi cerita legenda harta karun itu. Namun Ben pun menjelaskan dengan serius bahwa ia hanya ingin mencegah sebuah pencurian karena saat ini ada sekelompok orang yang mengincar peta itu.
Dan lagi-lagi Abigail cuma tertawa. Dia tidak menganggap Ben serius karena ia yakin kalau keamanan museum udah jelas terjamin. Seandainya Ben masih khawatir, Abigail menyarankan pria itu supaya melapor aja ke FBI. Tapi Ben menjawab bahwa tanggapan FBI juga sama seperti Abigail. Namun yang jelas Ben udah memberi peringatan pada mereka supaya hati-hati. Dan setelah pulang dari museum, Ben pun tidak lepas tangan. Ia tahu kalau Ian adalah orang yang nekat, maka ia pun memikirkan cara mengamankan deklarasi kemerdekaan itu sebelum diambil oleh Ian. Keesokan harinya, Ben dan Riley mengamati museum sebagai bagian dari penyusunan strategi. Begitu juga dengan Ian dan kawan-kawannya yang membuat rencana untuk mencuri deklarasi kemerdekaan itu. Dan dua-duanya sama-sama berencana mengambil dokumen tersebut ketika ada sebuah acara di Gedung Arsip Nasional. Malamnya, acara itu pun digelar. Dan Ben pun menyamar sebagai petugas kebersihan untuk bisa memasuki gedung tersebut. Sedangkan Riley bertugas di luar gedung untuk memantau dan mengendalikan CCTV supaya Ben tidak ketahuan oleh petugas keamanan. Ben lantas bisa masuk dengan aman dan di dalam museum itu ia kembali bertemu dengan Abigail. Mereka sempat berbincang sebentar supaya Abigail gak curiga. Dan beberapa saat kemudian Ben pun akhirnya memulai aksinya. Target Ben adalah mengambil deklarasi kemerdekaan di ruang pembersihan, di mana ruangan itu tidak terlalu diawasi dengan ketat. Gak butuh waktu lama untuk Ben menemukan ruangan itu, karena Ben sudah mempelajari semua gedungnya, dan ia langsung bisa menemukannya. Namun ternyata di sisi lain gedung museum, Ian dan kawan-kawannya juga berusaha masuk gedung tersebut. Tapi mereka masuk melalui jalur terowongan bawah tanah. Ian juga mentargetkan hal yang sama, yaitu ruang pembersihan. Tapi ternyata Ben lebih cepat mendapatkannya. Ian pun marah dan ingin merebut benda bersejarah tersebut dari Ben hingga terjadilah baku tembak. Untungnya Ben berhasil kabur, namun halangan tak berhenti sampai di situ. Petugas keamanan pun akhirnya menyadari ada sesuatu yang gak beres di ruang pembersihan. Mereka segera mencari penyebabnya, dan itu membuat Ben terpaksa bersembunyi di ruang souvenir. Tadinya Ben dikira mencuri replika, jadi ia harus membayarnya, dan gara-gara inilah ia akhirnya memakai kartu visanya supaya ia bisa segera pergi. Kepergian Ben yang mendadak ini membuat Abigail curiga. Ia pun langsung mengejar Ben yang sedang menuju mobilnya. Tapi Ben gak hilang akal. Sebelumnya ia sudah membeli replika deklarasi kemerdekaan dari ruang souvenir itu. Dan kini ia berikan pada Abigail. Jadi Ben bisa pergi tanpa beban. Namun cara Ben ini ternyata malah membahayakan perempuan itu. Karena Ian yang baru sampai di luar gedung mengira jika gulungan kertas itu adalah deklarasi kemerdekaan yang asli. Ian lantas merebutnya tanpa memperdulikan Abigail. Dan Ben yang menyaksikan itu pun gak tinggal diam. Ia langsung menyuruh Riley untuk menyelamatkan Abigail. Why don't you just pass me that document? Then we can all go home. Skidding. Holy Lord. Lost him. That's all right. Begitu sampai di mobil Ben, Abigail pun langsung mengira kalau deklarasi kemerdekaan telah dicuri. Namun Ben menjelaskan kalau dokumen tersebut aman bersamanya. Karena yang dibawa oleh Abigail tadi adalah replikanya. Saat itu juga Abigail merasa bingung, kenapa sih orang-orang mengincar dokumen tersebut hanya demi harta karun yang belum tentu ada wujudnya. Sementara itu, setelah mengetahui bahwa deklarasi kemerdekaan dicuri, FBI pun segera turun tangan. Detektif Peter adalah komandan penyelidikan khusus kasus ini dan segera memeriksa ruang CCTV. Di situ ia menemukan jejak kartu visa Ben Gates yang bertransaksi di sana. Jadi para agen FBI pun segera mencarinya. Dan di luar dugaan itu, Ben telah memprediksi hal ini. Jadi ia tidak bisa pulang ke rumah.
Dan oleh karena itu ia langsung ngajakin Riley dan Abigail ke rumah ayahnya sekaligus memecahkan petunjuk selanjutnya dari deklarasi kemerdekaan. Gak lama kemudian Ben sampai di rumah ayahnya. Namun karena sudah menjadi karakternya, Patrick pesimis melihat Ben yang masih memburu harta karun itu. Menurutnya Ben telah menghabiskan hidupnya hanya untuk sesuatu yang gak jelas. Karena Patrick pun tidak ingin anak sematawayangnya itu menyesal. Seperti dirinya yang telah 20 tahun mencari harta karun ini. Namun semua usahanya berujung sia-sia. Meskipun begitu, Patrick tetap mengizinkan Ben dan teman-temannya itu mencari petunjuk ini di rumahnya. Hingga mereka pun menemukan itu di balik dokumen deklarasi kemerdekaan. We need more juice. I need more heat. That's why we need the Silence Dogood letters. Petunjuk itu ternyata berkaitan dengan surat-surat yang dikirim oleh seseorang bernama Silence Dogood kepada leluhurnya Gates. Tapi surat-surat itu sekarang berada di Institut Franklin di Philadelphia. Maka Ben dan teman-temannya pun langsung pergi ke sana. Paginya, Riley menyuruh bocil untuk membaca surat-surat tersebut dan memeriksa beberapa hurufnya sebagai bagian dari kode petunjuk selanjutnya. Namun di saat bocil itu membaca suratnya, ia justru bertemu dengan Ian. Tadinya Ian gak merasa curiga, hingga lama-lama ia pun mengamati bocil ini yang ternyata gak sekedar membaca suratnya. Dan saat Ian ingin mengejar bocil itu karena mengira ada Ben di sana, untungnya Riley udah lari. Sekarang Riley telah menemukan petunjuk selanjutnya, jadi ia langsung melaporkannya kepada Ben dan Abigail yang membeli baju baru. Kini mereka sudah berganti dari baju pesta ke baju biasa yang memudahkannya untuk memulai petualangan. Dan selanjutnya mereka bertiga berusaha memecahkan petunjuk yang didapatkan oleh Riley. Dan beberapa saat kemudian mereka berhasil memecahkan petunjuk tersebut dari gambar Belle Liberty yang ada di uang $100. Mereka pun yakin kalau petunjuk selanjutnya disimpan di jam tersebut. If we look at this clock tower, What do you see? 2:22. Mereka bertiga lantas pergi ke menara Belle Liberty, yang di bawahnya terdapat lonceng sebagai penunjuk waktu. Dari menara tempat mereka berdiri sekarang terlihat bayangan jam yang mengarah pada dinding di bawahnya. Ben kemudian pun mencarinya dan menemukan sebuah kacamata di balik batu bata. Ben pun yakin bahwa benda ini menjadi alat untuk membaca peta di balik deklarasi kemerdekaan. Mereka pun kemudian membawa dokumen itu ke sebuah ruangan yang sepi. Setelah itu Ben baru membacanya lagi dan ia menemukan petunjuk baru jika mereka harus pergi ke Wall Street. What do you see? It's here at the wall. Mereka lantas berniat meninggalkan tempat itu, namun mereka justru menemukan Ian dan anak buahnya. Akhirnya Ben pun menyuruh mereka berpencar. Ben berusaha mengalihkan perhatian anak buah Ian, sedangkan Abigail harus melarikan diri bersama Riley. Dan benar aja, Ben yang sebenarnya hanya membawa tabung kosong itu langsung dikejar oleh mereka. Sedangkan Abigail dan Riley pelan-pelan keluar dari gedung itu melalui pintu belakang. Sayangnya, Shaw, anak buah Ian, ternyata berhasil menemukan Abigail dan juga Riley. Akhirnya, Abigail dan Riley pun terpaksa berlari dan memasuki pusat perbelanjaan yang ramai. Mereka pun harus berlari untuk menghindari Ian. Sekaligus mereka nggak boleh terpisah karena sedang membawa dokumen berharga. Namun mereka terpaksa harus berpisah dan Abigail harus bersembunyi di penjual daging. Abigail pun ketakutan karena anak buah dari Ian hampir menemukannya. Sang penjual daging pun curiga, tapi Abigail berbohong kalau ia dikejar mantan suaminya. Setelah mendengar penjelasan singkat Abigail ini, sang penjual daging pun langsung mengusir pria itu dengan galak sampai akhirnya pria itu pergi sendiri. Setelah itu Abigail pun kembali berlari, namun ia beruntung karena Riley akhirnya kembali menemukannya.
Sementara itu, nasib sial malah menimpa Ben. Ia memang berhasil menghindari Ian dan kawan-kawan, tapi ia justru malah ditangkap oleh FBI dan kemudian diperiksa. Selama pemeriksaan itu, Ben sebenarnya menjawab dengan jujur bahwa ia ingin menyelamatkan deklarasi kemerdekaan. Namun karena faktanya ia yang membawa lari dokumen tersebut, maka ia malah dinyatakan bersalah. Sementara itu, Abigail dan Riley yang masih berada di luar terus berlari dan menghindari Ian. Sayangnya mereka berdua tetap gak bisa menjaga deklarasi kemerdekaan itu, karena kini Ianlah yang mendapatkannya. Let him go. Sekarang Ben ditangkap FBI, sedangkan Abigail dan Riley tidak lagi memegang deklarasi kemerdekaan. Maka Abigail pun mempunyai ide gila. Ia sengaja melaporkan hal ini kepada Ian, supaya Ben bisa keluar dari tangkapan FBI. Dan Ian sendiri langsung bergerak cepat. Ia langsung menghubungi Ben yang berada di kantor FBI, kemudian meminta Ben datang menemuinya. Ia juga mengancam Ben untuk tidak membawa agen FBI atau nyawanya bisa berada dalam bahaya. Akhirnya FBI pun mengizinkan Ben menemui Ian, tapi FBI diam-diam mengawasi Ben supaya pria itu gak kabur dan menjamin Ben tetap bekerja sama dengan mereka. Dan lokasi pertemuan ini berada di sebuah pelabuhan. Ben pun dikomando untuk tetap mengikuti arahan Peter. Namun dari jarak jauh anak buah Ian menembakkan sinyal pengganggu alat komunikasi supaya FBI tidak mendengarkan percakapan mereka. Karena anak buah Ian yang menyamar jadi pengunjung biasa menyampaikan pesan dari Ian supaya Ben terjun ke laut dan melarikan diri dari FBI. It's coming this way. Anyone got a view of her? Sekarang Ben sudah bersama dengan Ian, dan Ian memaksa Ben untuk memberitahu petunjuk selanjutnya karena ia telah membawa orang-orang terdekat Ben, yaitu ayahnya Ben, Abigail, dan juga Riley. Maka mau gak mau Ben harus membeberkan petunjuk selanjutnya yang berada di sebuah gereja. Petunjuk tersebut mengatakan bahwa ada rahasia di bawah makam pendeta Lane. Jadi mereka mencarinya di dalam gereja tersebut. Of the blue line. Hey! Dan ternyata memang ada terowongan di balik makam tersebut. Ben dan Ian pun menelusurinya lalu diikuti oleh yang lain. Semua orang pun mengira kalau terowongan itu adalah jalur menuju harta karun. Namun tempatnya terlalu gelap dan sudah sangat tua. Bahkan Abigail yakin kalau tidak ada orang lagi yang masuk ke sana selain mereka. Terowongan itu juga menyimpan tangga kayu yang udah lapuk, sampai anak buah Ian justru terjatuh dan hilang di dasar terowongan. Probably why no one ever found this. Akan tetapi peristiwa itu tidak membuat Ian berhenti. Ia tetap memaksa Ben untuk mencari harta karunnya, padahal tempat ini udah sangat kacau dan berbahaya. Sampai akhirnya ayah Ben pun membohongi Ian kalau petunjuk selanjutnya ada di Boston. Dan karena Ian adalah orang yang licik, setelah mendapatkan informasi itu, dia justru segera pergi. Dengan jahatnya ia meninggalkan Ben di terowongan yang gelap tersebut. Jadi kini Ben, ayah Ben, Abigail, dan juga Riley malah terjebak di sana. Tapi ternyata keberuntungan itu sudah ada di depan mata mereka. Untuk mencari jalan keluar, Ben harus menyusuri tempat tersebut dan menemukan lubang-lubang yang tampak aneh di dinding. Tapi ketika Ben mengamatinya lebih lama, lubang tersebut ternyata cocok dengan cerutu yang dulu ia temukan di kutub utara. Maka Ben kemudian memasukkan cerutu tersebut ke dindingnya dan terbukalah ruang lain di sana. Dan setelah dinding itu terbuka, mereka baru menyadari bahwa ruangan bawah tanah itu menyimpan banyak sekali benda berharga.
karena inilah harta karun yang dimaksud dalam peta tersebut. Tapi satu hal yang terpenting adalah mereka juga menemukan pintu keluar dari ruangan itu. Dan begitu mereka keluar dari sana, Ben langsung menghubungi detektif Peter untuk melaporkan temuannya. Setelah itu, Ben pun mengembalikan deklarasi kemerdekaannya dan detektif Peter pun menawarinya 10 miliar dolar. Namun, Ben menolaknya karena menurutnya yang penting sekarang adalah dirinya tidak masuk penjara dan nama keluarga Gates akan dikenang sebagai penemu harta karun. Dan karena harus ada yang dipenjara dalam kasus ini, Ben pun memberitahu lokasi Ian yang ada di Boston. Maka Ian pun langsung ditangkap karena mencelakai orang dan merusak aset bersejarah milik negara. Dan akhirnya setelah melalui semua perjalanan yang panjang banget ini, Ben dan Abigail ternyata saling jatuh cinta. Mereka pun memulai hidup baru melalui pembagian harta karun tersebut. Sedangkan Riley, meskipun ia cuma dapat 1% dari total harta karunnya, ia sudah bisa membeli mobil sport impiannya. Karena yang terpenting sekarang adalah mereka berhasil menemukan kebahagiaannya masing-masing. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody